Yen, Menkyu udah jauh sampai di kantor ayahnya. Menkyu juga menyuruh Yuna untuk ikut dengan mereka agar gadis itu tahu tentang masalah keluarganya, dan satu-satunya orang yang masih kebingungan adalah Chow. Dia tidak tahu kenapa banyak sekali orang-orang tempat itu karena Taeyong tak memberitahunya kemarin. Yung, kenapa di sini ramai sekali? Bisik Chow pada Menkyu. Namun kakaknya itu tak menjawab. Raut wajahnya terlihat sangat tidak bersahabat. Chow pun tidak berani bertanya lagi karena Menkyu sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Ian refleks bergerak mundur, namun tangan Taeyong menahan punggungnya agar tidak menjauh sedikit pun. Wanita itu menoleh ke arah suaminya, terlihat sangat kesal. Kilatan demi kilatan kamera menghiasi keadaan itu. Cepat akui semua kesalahan yang pernah kalian lakukan pada Ian dan meminta maaflah, ucap Taeyong dengan wajah dinginnya. Ya Iren, seru Taeyong karena wanita itu, karena di bawah itu belum berucap satu kata pun dan hanya menunduk dalam. Maafkan, kami telah memperlakukan mudah adil dari kecil. Kalimat pertama itu keluar dari mulut Wan Choi yang berada di samping Iren. Maafkan kami yang tidak mau merawatmu dan menitipkanmu pada kakek nenekmu, Tuan Choi. Lanjut Tuan Choi lagi dengan suara yang mulai gemetar. Yang tidak tega melihat ayahnya. Dia hendak menyuruh pria tua itu untuk berdiri, namun Taeyong langsung menahannya lagi dan tak membiarkannya melakukan apapun selama ketiga orang ini meminta maaf. Maafkan, kami telah memaksa mendonorkan ginjalmu. Maafkan kami karena tak pernah peduli padamu dan selalu membanding-bandingkanmu dengan kedua kakakmu. Taeyong mendorong pelan kepala Ira dengan jari telunjuknya. Kau masih tak bersedia minta maaf juga? Serunya masih menunggu wanita itu berucap sesuatu. Tak sakit, dada Minju terasa begitu nyeri, bahkan hanya dengan mendengar pelakuan mereka pada ibunya saja. Apalagi jika dia yang merasakannya, sudah dipastikan begitu sekuat ibu dan ayahnya. Tangan Yuna terlurus dan langsung mengusap air mata di wajah Minju. Gadis itu menggeleng pelan, mengisyaratkan agar Minju jangan menangis. Sakit sekali, kakak bisa merasakan apa yang ulami selama ini. Diri Minju pelan. Tenggorokan Taeyong terasa cekat. Dia langsung menyuruh Yen masuk ke dalam kantornya. Coba bawa ibumu masuk ke dalam, ucapnya pelan. Mendengar itu Ira langsung menahan Yen. Tunggu, kamu sudah meminta maaf. Seharusnya kau sudah maafkan kami kan? Taeyong menyaringnya. Apakah aku pernah bilang akan memaafkan kalian? Bukankah selama ini aku hanya ingin kalian meminta maaf dan berlutut di depan istriku saja? Tapi kau bilang akan membantu perusahaanku kembali jika aku minta maaf pada Yen. Aku hanya ingin publik tahu semua kebenarannya, bahwa keluargamu adalah keluarga yang paling
kejam di negara ini, ucap Taeyong tersenyum manis lalu beranjak masuk ke dalam gedung kantornya. Ya Taeyong, teriaknya dan berusaha mengejar pria tinggi itu, namun berapa security langsung menahannya. Lepaskan, teriaknya kemudian melihat Yuna juga ada di sana. Aku yang membawa putriku kembali. Mereka menculik putriku, serunya sembari menunjuk ke arah Yuna yang berada di samping Minkyu. Minkyu menatapnya dan tajam. Wanita gila, desisnya. Minkyu merasakan pegangan gadis itu gemetar. Dia kemudian menahan Yeran yang ingin mendapatkan Yuna. Jangan coba-coba membawanya pergi dariku, desisnya tajam. Karena Yeran menggerut, ya dia putriku. Putrimu itu lebih memilih bersamaku daripada wanita jahat sepertimu. Tunggu saja. Sebentar lagi aku akan memaksamu ke penjara atas semua kekerasan yang kau lakukan pada Yuna, ucap Minkyu penuh penekanan dan langsung menarik tangan Yuna pergi dari sana. Setelah selesai menelpon, Taeyong kemudian melihat ke arah Yan yang duduk di sofa sembari dipeluk oleh Erin yang juga ada di sana. Taeyong langsung mampiri wanita itu kemudian mengelus punggungnya dengan lembut. Dia tahu pasti Yan kembali mengingat masa lalunya dan itu membuatnya sangat sedih. Meraskan tangan besar, dia mengelus punggungnya. Yan pelan mengangkat wajahnya dari bahu Erin dan langsung menghapus air matanya sebelum menoleh ke arah Taeyong. Ian menatap Taeyong lekat. Opa merasa kasihan dengan ayahku. Taeyong diam sejenak. Dia juga melihat sepertinya Tuan Shi benar-benar menyesali perbuatan yang berbeda dengan Yeran dan ibunya. Tidak tulus. Bila kau boleh maafkan ayahmu, biar bagaimanapun dialah yang paling tulus meminta maaf padamu. Ian mengangguk dan kembali mendaratkan kepalanya pada dada bidang Taeyong. Chen kemudian menoleh ke arah Yona yang sedang bersanding di pojok sofa. Mereka seperti sedang bicarakan sesuatu. Kenapa mereka terlihat sangat dekat sekarang? Kalian sudah jadian ya? Pertanyaan Chen pun keluar lambat. Kedua pasangan itu menoleh. Taeyong tersenyum tipis dan langsung menjawab, mereka baru jadian 2 hari. Ya, Minkyu. Serius Minkyu melirik ayahnya. Yuna menatap Minkyu sebentar, kemudian mengangguk pelan ke arah Jin Niajusi. Minkyu hanya menghela nafas panjang, matanya kemudian melihat ke arah Chongwu yang sedang tertawa ke arahnya. Pasti kau yang memberitahu Paman Jin kan, desisnya. Jangan menuduh sembarangan. Aku tak berkata apapun. Lagi semua orang juga akan mengira kalian jadian sejak tadi. Kalian berdua terus menempel seperti perangko. Bagaimana orang lain tidak curiga? Omel Chongwu panjang lebar. Oma, aku lapar, gumam Yeran pelannya. Ya, Oma juga sebaiknya kita beli nasi dan ikan saja. Uang simpanan kita juga mulai menipis. Ini semua karena Taeyong yang licik itu. Bisa-bisanya dia membohongiku. Kupikir setelah kita berlutut dia akan memaafkan, tapi ternyata tidak. Seru Yeran kesal. Yeran tampak kebingungan dengan tatapan orang-orang itu dan tiba-tiba pemilik warung langsung menghampiri mereka dan menyuruh mereka pergi. Sebaiknya kalian pergi, para pelangganku sepertinya tidak suka dengan kehadiran kalian, ucap si pemilik warung. Kami hanya ingin memesan makanan, kami akan membayarnya, seru Yeran sedikit kesal.
Ya, kalian keluarga jahat, sebaiknya pergi dari sini. Dia masih saja sombong saat sudah miskin. Sana, pergilah cari tempat makan lain, jangan di sini. Sana pergi, kalian bersama dalam makanku. Sudahlah, Kajak, kita cari tempat makan lain, guman Tuan Choi. Sebenarnya dia juga sangat lapar, lebih lagi dia sedang sakit dan harus minum obat, namun untuk membeli air saja dia kesulitan. Ada saja Yuna masih bersama kita, aku bisa menyuruhnya membelikan makanan untuk kita dan bekerja, guman Yeren. Anak itu sudah hidup enak di rumah Taeyong dan berpacaran dengan Menkyu. Suara desakan pasal muda itu terdengar cukup jelas. Yuna tidak berani menolak jika Minkyu ingin berduaan dengannya, padahal dia juga sudah pukul 2 malam dan laki itu tiba-tiba menyuruhnya datang ke kamarnya karena dia tidak bisa tidur dan ingin ditemani. Kau terlihat mengantuk, tidurlah di sini, bisiknya di depan telinga Yuna dan kembali mengancam leher gadis itu. Bagaimana dia bisa tidur jika Minkyu terus melakukan itu? Dia pasti tidak akan tidurnya malam ini, dan laki itu terus menjelajahinya. Menkyu merapi bibir merah Yuna untuk membungkam suara gadis itu bisa bahaya jika didengar orang-orang rumah, terutama Jongwoo. Ke bawah sudah menemaniku malam ini, bisi Menkyu di telinga Yuna. Yuna menoleh ke belakang sembari tersenyum. Menkyu lalu mengucap punggungnya dengan lembut. Untunglah luka-luka Yuna sudah mulai membaik. Yuna melacak di sebelahnya. Angka menunjukkan pukul 6 pagi. Orang-orang rumah belum bangun di jam seperti ini. Mungkin dia akan membiarkan Menkyu beberapa menit lagi sebelum semuanya bangun. Hyung, di mana Bu? Mata Jongwoo melebar karena setelah membuka pintu kamar kakaknya, dia melihat Menkyu dan Yuna sedang melakukan adegan hot. Yuna langsung menutupi dan bersembunyi di bawah selimut. Ia benar-benar malu sekarang. Jongwoo memergoki mereka. Aku ingin mengambil buku tugasku dan kemarin itu yang jawab Jongwoo tidak berani melihat kakaknya. Menkyu menghela nafas dan mengacar rambutnya kasar. Ia pun mengambil sebuah buku di meja belajarnya dan melemparnya ke arah Jongwoo. Dengan wajah kasar, Menkyu langsung tutup pintu kamarnya dan kasar membuat Jongwoo tersentak kaget. Jangan marah Jongwoo, aku yang salah karena lupa mengunci pintu, gumam Yuna lembut. Dia sangat menyebalkan, kenapa aku bisa memiliki adik seperti itu, selalu membuatku kesal dan emosi. Yuna tersenyum tipis. Menurutku Jongwoo anak yang polos dan lucu. Dia menyebalkan karena kepolosannya sendiri. Kamu harus sabar menghadapinya, ucapnya. Menkyu hanya menghela nafas panjang. Jongwoo pun akhirnya berjalan kaki sembari mencari taksi untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah nanti dia akan membalas perbuatan kakaknya itu.
Dia perlahan menceritakan dia melihat seorang pria tua sedang duduk di pinggir jalan sembari mengulurkan tangannya karena sedikit mengkerut karena dia seperti mengenali sosok pria itu. Joe pelan mendekat dan benar saja pria itu adalah Tuan Choi, kakaknya sendiri. Kenapa dia berada di sini seperti pengemis? Rawoji, siap Jongwoo lembut membuat pria tua itu langsung menoleh.